Namaku Arif. Cerita ini bukan rekayasa. Aku mengalami semuanya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kesalahan di masa remaja bisa membawa malapetaka bertahun-tahun setelahnya. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua teman-temanku. Akhir November 2017, sebuah Rabu sore, kami sudah berkumpul di sebuah gang sempit dekat sekolah. Seragam pramuka kami basah keringat, tapi bukan karena upacara. Hari itu kami janjian untuk tawuran. Lawan kami adalah gabungan dua sekolah yang sudah lama jadi musuh bebuyutan. Flyover Cibinong jadi tempat bentrok. Waktu menunjuk maghrib saat kami mulai bergerak. Hanya butuh 10 menit bagi kekacauan untuk meledak. Batu berterbangan, senjata tajam melayang, teriakan dan makian bersahutan. Tawuran brutal di tengah jalan umum, tapi tak ada yang peduli. Kami terlalu dikuasai amarah. Di tengah kekacauan itu, temanku, Penge, terjatuh. Ia diserbu dari segala arah. Aku melihat langsung, tempurung kepalanya terbelah, isi kepalanya mengucur ke pipi. Rusuknya terbuka, perutnya sobek, kakinya robek seperti dicabik binatang buas. Tapi anehnya, matanya masih terbuka, seolah menahan hidup. Kami panik. Kami bopong tubuhnya ke RSUD. Sampai di rumah sakit, dokter hanya bisa menggeleng. Dia sudah meninggal 2 jam lalu, katanya. Tapi tubuhnya belum kaku. Kami semua tak percaya. Saat jenazah dimandikan, ibunya menjerit. "Kelingkingnya!" Jari kelingking kirinya hilang. Bapaknya langsung marah. Cari sampai ketemu. Kalau tidak, kalian semua akan didatangi. Malam itu, kami menyisir lokasi tawuran. Kami cari di selokan, trotoar semak, bahkan tong sampah. Tapi jari itu seperti lenyap. Sejak malam itu, teror pun dimulai. Malam keempat setelah pemakaman, aku pulang dari tahlilan. Sekitar pukul 11.30 malam, aku sedang membuat kopi saat tiba-tiba terdengar siulan dari kamar mandi. Siulan yang sangat khas. Dulu, Penge suka bersiul seperti itu kalau nongkrong. Aku periksa kamar mandi. Kosong. Namun, ketika aku kembali ke kamar, aku melihat sosok berdiri di depan jendela. Seragam pramuka, penuh darah. Kepalanya miring ke kanan dan tubuhnya bungkuk seperti orang stroke. Dia menatapku dan berkata lirih, "Tolong carikan jari kelingking kiri saya." Aku berteriak dan lari, tapi siulan itu masih terdengar, seolah dia belum pergi. Keesokan harinya, temanku Dendi bilang dia mimpi bertemu Penge. Permintaannya sama. Si Bagol juga melihat sosoknya di balik pagar rumahnya, berdiri sambil bersiul dan berkata kalimat yang sama. Bahkan ia pingsan. Satu persatu teman-teman kami mulai diganggu. Semua dengan pola yang sama. Muncul siulan, sosok berdarah, kepala miring, dan permintaan tentang kelingking. 100 hari setelah kematian Peng, kami memutuskan untuk liburan ke sebuah villa. Kami pikir suasana baru akan meringankan beban, tapi ternyata itu keputusan yang salah. Desi, teman perempuan kami, masuk kamar mandi sendirian. Tiba-tiba ia menjerit. Kami dobrak pintu dan menemukannya pingsan. Setelah sadar, ia bilang, ada darah yang menetes dari atas. Lalu aku melihat sosok berdiri, menatapku, dan bilang, "Tolong carikan jari kelingking saya." Semua anak-anak kaget. Saat itu juga kami melihat sendiri sosoknya muncul di balik tirai. Jalannya menyeret kaki, tubuhnya berdarah, dan kepalanya miring.
Kalau jari saya tidak ditemukan, saya akan mendatangi kalian satu persatu. Kami semua berhamburan keluar villa. Beberapa dari kami muntah, beberapa demam seminggu penuh. Bahkan penjaga villa pun melihatnya. Kiai lokal yang datang hanya berkata, dia tidak suka kalian bersenang-senang saat dia belum tenang. Sejak saat itu, kami sering mendatangi makam Penge. Kami bersujud di depan orang tuanya, memohon ampun. Bapaknya akhirnya memaafkan, tapi dengan syarat. Datanglah ke makamnya sesering mungkin, doakan dia. Jangan biarkan dia merasa dilupakan. Sampai hari ini, kadang-kadang masih terdengar siulan di malam hari. Bahkan istriku sendiri pernah melihatnya. Saat menggoreng pisang tengah malam, ia mendengar siulan dari kamar mandi. Lalu melihat seorang anak berseragam pramuka berdiri di sudut ruangan, kepala terpelintir ke belakang, senyum lebar di wajah pucatnya. Aku tidak pernah cerita tentang Penge ke istriku. Tapi malam itu dia bilang, aku melihat seorang bocah, bajunya sobek dan kepalanya menganga. Dia hanya diam, tapi matanya seperti sedang minta tolong. Sampai hari ini, aku masih rutin ke makam Penge. Bersama teman-teman, kami menjaga kebersihan pusaranya, membawa bunga, membacakan doa. Kami tahu kami tidak bisa mengembalikan nyawanya, tapi setidaknya kami bisa berusaha membuatnya tenang. Dan setiap malam, jika kau mendengar siulan lirih di luar jendela, cobalah periksa jarimu. Siapa tahu ada seseorang yang masih mencarikan jari kelingking kirinya.